al-ahkam al-fiqhiyah, dalil-dalil fikih. Sebelumnya kita sudah berbicara beberapa hal. Hari ini insyaallah kita akan berbicara dalil fikih. Dalil fikih banyak sebagaimana yang telah disampaikan, dan insyaallah kita akan kupas satu persatu. Jadi kalau ada 11 atau 12 berarti 12. Kalau sebulan sekali, tahun depan kita selesai. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan, kenapa sih butuh dalil? Jadi harus ada dalil jelas ketika kita berbicara masalah fikih. Begitu pula ketika berbicara dengan masalah agama. Kemarin disampaikan agar kita tidak menyimpang, agar kita tidak tertipu oleh aliran sesat, dalilnya harus jelas. Salah satu yang disebutkan dalam usul fikih, kenapa kita butuh dalil? Akal manusia bisa mengetahui yang baik dan buruk, akan tetapi dalam penentuan syariat harus menunggu legitimasi dari asyari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Legitimasi ini disebut dalil apabila akal bertentangan dengan dalil, maka dalil didahulukan. Ada yang Allah kadang memang ini fenomenanya ketika Al-Quran haramkan, orang munafik, orang kafir berusaha mengatakan bahwa yang diharamkan Al-Quran itu tidak benar. Kadang manusia melihat yang baik jadi buruk, melihat yang buruk jadi baik. Kadang juga tepat melihatnya, seperti penghapusan penjajahan di muka bumi tepat. Tapi kadang yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap. Atau kadang manusia sengaja menentang yang Allah gariskan. Berarti harus mundur, akal manusia harus tunduk kepada. Jadi di sini akal tahu baik dan buruk, tapi kadang pengetahuannya terbalik. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Eropa kesulitan mencari penduduk. Kenapa? Karena mereka ingin menyamakan hak perempuan dan laki-laki. Akhirnya perempuan nggak mau hamil, nggak ada yang hamil. Kalau Allah posisikan perempuan di sini, laki-laki di sini, sudah posisinya. Ketika orang-orang sekuler, orang-orang munafik, orang-orang barat juga menginginkan. Jadi di antara sebab kurangnya penduduk manusia perempuan samakan dengan laki-laki, akhirnya perempuannya nggak mau melahirkan. Yang enak orang Prancis setiap punya anak digaji negara, yang punya anaknya orang Muslim semua. Orang non Muslim nggak mau punya anak. Salah satu sebabnya perempuan ingin sama dengan laki. Kemudian juga subhanallah mereka menghalalkan perzinahan. Perzinahan halal, ngapain nikah? Nikah tidak ada, tidak ada keluarga. Kalau tidak ada keluarga, masyarakat nggak ada. Yang membentuk masyarakat adalah keluarga, maka kadang-kadang kenapa kita butuh dalil? Kita tahu, akal tahu lah, akal tahu baik dan buruk, tapi tidak selamanya tepat. Maka manusia dibimbing oleh ayat-ayat Al-Quran. Namun sebagian manusia ada yang beriman dengan ayat Al-Quran, ada juga yang tidak. Masalahnya untuk menunjukkan bahwa Al-Quran nggak benar, yang diharamkan Al-Quran mereka pakai untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. Contohnya babi. Babi haram? Haram. Tapi penelitian menyebutkan seluruh bagian babi itu dimanfaatkan manusia. Sampai ususnya, sampai apa segalanya. Permasalahannya, kalau Allah bilang haram dan kita nggak ngerti kenapa, padahal kehidupan manusia atau dalam kehidupan kita melihat kok babi diharamkan, kan manfaatnya banyak. Di sini akal harus mundur, tetap haram, selesai. Kenapa? Banyak hal manusia tidak bisa memahami kenapa Allah haramkan. Ya, ketika kenapa sih di Eropa muncul lebih banyak sekarang AIDS, muncul lebih banyak manusia laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Permasalahannya mirip dengan Nabi Lut, kaum Nabi Lut.
Kalau sadu itu kaumnya Nabi Lut. Atau disebut juga kaum Mu'tafikan. Apa yang terjadi? Yang mereka melegalkan perzinahan. Manusia tidak akan pernah puas kalau perzinahan sudah mudah di mana-mana, nyari yang lain lagi. Akhirnya sesama jenis, akhirnya turun penyakit dan yang menarik. Saya kenal Dr. Abdul Qadir Audah, beliau ahli dalam virus, ahli dalam orang hafal Quran tapi ahli virus, orang Yordan. Ada situsnya abdulqudoh.com. Kemudian dia mengatakan penelitiannya yang menarik, AIDS ini kalau virusnya itu dimasukkan ke hewan itu sehat walafiat. Yang herannya, himar, hewan, kerbau itu satu laki-laki dengan 10 perempuan bergantian gak pernah kena AIDS. Tapi kalau zina mungkin. Yang hebatnya lagi, kalau laki-laki menikah dengan baik, misalkan setiap istri keempat yang salah satu istrinya meninggal, nikah lagi, bisa sampai misalkan 100 gak pernah ada cerita AIDS. Masalahnya apa? Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggariskan kalau ini dilakukan ada, maka judulnya Al-AIDS Uqubah Ilahiyah. Yang namanya AIDS itu hukuman dari Allah, manusia tidak. Ya kan kita heran juga, mungkin ya virusnya itu disuntikan ke hewan, kata hewan mungkin ada lagi sehat. Jadi ada beberapa buku beliau diterjemahkan, di antara judulnya itu bahwa ayat ini makubah. Jadi di sini ketika akal bertentangan dengan yang Allah gariskan, kita harus sebagai orang mukmin sudah sami'na wa ata'na. Paling tidak efeknya lebih ringan. Kan ini, kalau benar kan seperti ketika Fir'aun didakwahi untuk beriman, Fir'aun, kenapa kamu nggak mau beriman sama Musa? Masalahnya kalau Musa itu benar, kalian kena azab. Kalau Musa bohong, ya dosanya Musa sendiri, kalian nggak masalah. Sama juga. Kita nggak ngerti, udahlah kita beriman. Kenapa? Pasti ada azab. Kalau enggak, ya paling efeknya kan minim. Tapi kalau iya, ya azab nggak bisa kemana-mana lagi. Maka dalam usul fikih disebutkan ketika akal bertentangan dengan Al-Quran, dengan Al-Hadis, akalnya ini harus mundur, sudah biarkan. Maka dalam istilah fikih ada namanya ta'abud. Apa ta'abud itu? Nggak bisa dicerna oleh akal seperti itu. Lakukan. Ya jangan sampai kenapa 2 rakaat, kenapa 4 rakaat itu ta'abud. Ta'abud itu akal nggak bisa memahami kenapa. Kalau yang tidak ta'abud, yang taklil ada alasannya. Kenapa orang dalam keadaan safar bepergian boleh tidak puasa? Itu bisa dijawab. Kemungkinan menimbulkan sulit. Allah tidak ingin yang sulit, jadi bisa dijawab. Tapi kalau hal yang tidak bisa dijawab oleh akal, kita nggak usah bertanya lebih jauh lagi. Selesai sami'na wa ata'na. Maka dalam fikih ada 2 hal. Ada yang bisa dicerna oleh akal, dan itu perannya akal untuk bermain di situ. Tapi kalau sudah sampai ta'abud nggak bisa dicerna oleh akal, ya nggak usah. Ikuti saja. 4 rakaat, 2 rakaat, kenapa? Zuhur ketika matahari tergelincir, itu sudah bukan urusan akal. Ya kalau dihitung-hitung, ya kayak cerita di wayangnya. Ketika kiainya nanya, berapa rakaat? 4, digebuk ya. Pergi nggak jadi ke masjid, subuh-subuh ketemu temennya, mau kemana? Ke masjid. Emang saat subuh berapa? 2 rakaat. Dia bilang, anaknya 4 rakaat digebukin pakai 2 rakaat. Kenapa? Gak bisa dicerna oleh akal. Kenapa 2, kenapa 4? Akal 2. Maka dalam hal ini ketika akal bertentangan dengan yang namanya Al-Quran atau Al-Hadis yang sahih, kita tidak bisa mengatakan bahwa sesungguhnya yang akal sebutkan adalah yang benar atau bahwa Quran tidak benar. Hadirin rahimakumullah, ya di tengah Al-Quran juga diserang kesana semua. Mau haji, meningitisnya diobati sama babi. Jadi yang herannya lagi, rokok itu nggak boleh iklan olahraga, tapi Homer boleh. Maka Liverpool itu pakai Carlsberg gitu. Homer yang lebih bahaya mana? Kalau Homer jangan, karena Al-Quran bilang haram dan rokok.
lebih bahaya dari rokok, tapi khamar jangan. Kenapa? Al-Quran bilang haram, harus sebaliknya. Juga kita dibodohi manusia dari kerak. Ini kita pelajari biologi, kalau nggak dijawab nggak lulus itu. Manusia dari kerak, manusia dari kerak. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, kondisi seperti ini kita harus mendulukan dalil yang Allah sebutkan. Kemudian hari kedua, masalahnya manusia tidak bisa berhubungan langsung dengan Rabbnya. Ketika tidak bisa berhubungan dengan Allah, maka perlu perantara. Perantara itu bernama Rasul yang memberi perantara antara kita dengan Allah. Rasul juga dibatasi umurnya. Kalau begitu, kita membutuhkan dalil agar kita yakin bahwa yang disampaikan adalah dari Allah. Maka Rasulullah bersabda, saya tinggalkan buat kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegang teguh pada keduanya, kitabullah dan sunnah Rasulullah. Nah, yang saya katakan juga, coba yang di hadis tentang tanda kiamat menyebutkan perang itu naik kuda lagi, kan bingung gitu. Itu pada kemana? Star Wars ya pada kemana? Perang bintang kemana? Kenapa jadi berat? Ujian, mau percaya sama hadis atau bagaimana? Sebagian orang berarti hadisnya harus ditafsir ulang, di utak-atik sana-sana, tapi nggak nyampe juga. Ya, subhanallah. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah di 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu. Rasulullah pernah bersabda begini, jangan kalian menempuh perjalanan di laut kecuali kalian jihad atau alasan yang syar'i. Karena fa inna tahtal ma narun, katanya. Sesungguhnya di bawah api ada, di bawah air ada api. Di zamannya orang heran kan? Di zaman sekarang nggak heran, orang memang lautan di bawahnya banyak gunung berapi. Kan? Dari satelit bisa dilihat loh, ini tempat-tempat gunung berapi. Tapi di zaman itu orang heran. Fa inna tahtal ma narun. Di bawah air ada api. Ya kalau kita mikirnya korek api dengan air, korek api jebol, habis itu korek api mati. Tapi Rasulullah mengatakan fa inna tahtal ma narun. Apakah kita mengatakan ya Rasulullah, ini hadis perlu ditakwil dulu. Sekarang ditemukan memang di bawah air ada api, yaitu gunung berapi. Maka pertaruhan kita dalam hidup adalah mau percaya sama Quran dan Sunnah atau enggak, itu aja selesai. Kalau enggak ya silakan. Kalau Quran bilang haram ya haram, jangan sampai Quran bilang haram tapi kayaknya boleh deh. Dibalik kan sekarang. Lagi melakukan yang haram, pengikutnya bubar. Seorang dari Bandung melakukan yang haram, pengikutnya setia. Kebetulan dua-duanya dari Bandung loh. Coba kan heran banget. Apakah Aki melakukan hal yang haram? Tidak. Halal banget. Kenapa halal banget? Karena Allah memerintahkannya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba." Kalau nggak bisa satu. Jadi yang satu itu kecuali. Nah, ya kan hukum asalnya 2, 3, 4. Kalau nggak bisa ya satu aja. Dia dalam Al-Quran. Maka halal banget. Jadi jangan sampai Al-Quran bilang halal, kayaknya kita protes, nggak boleh, begini. Ternyata subhanallah banyak dilakukan studi tentang pendapat perempuan. Jadi mesti ada studi pendapat perempuan boleh, bagaimana dengan poligami. Ternyata hasilnya itu menunjukkan mereka siap. Akhirnya penelitiannya diberhentikan, nggak boleh. Jadi ya Allah Maha Kuasa dalam hal. Jadi dalam konteks seperti ini, ketika ada bertentangan Al-Quran sudah seakan-akan, oh kayaknya nggak begitu, kayak udahlah ikut ya aja lah, ngapain lagi? Ya paling tidak, tadi kayak Rajulun Soleh dari kalau orang Bani Fir'aun. Ya paling tidak, kalau ada apa-apa, kalau mereka benar, rugi kita apa diadab. Walaupun kemungkinan kedua sangat kecil. Jadi secara akal saja nafsu. Nah ini masalahnya, fenomena manusia itu tidak percaya dengan apa yang Allah turunkan, baik Al-Quran atau Sunnah, atau yang disebutkan oleh para nabi. Coba bayangkan Nabi Soleh. Memang kenapa saya sebutkan Nabi Soleh? Karena fenomenal sekali. Jadi Nabi Soleh itu dikirim kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh ketika berdakwah, Samud Soleh, kalau kamu Nabi bawa mukjizat. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya sesuai yang kami inginkan.
Ayo, kata Nabi SAW, apa yang kamu inginkan? Keluarkan dari batu besar ini seekor unta. Oh, terus apa lagi? Untanya besar, sebesar-besarnya unta yang pernah kamu lihat dalam kehidupan kami. Oke. Bulunya begini, warnanya begini. Oke. Untanya perempuan dan sedang hamil 10 bulan setelah itu melahirkan. Oke. Terus apa lagi? Kalau karena saking gedenya unta ini, dia kalau minum semua orang gak kebagian. Oke. Jadi nanti minum sehari, unta yang lain baru setelah itu minum. Tapi kalau dia minum keluar susu yang susunya cukup bagi negeri ini. Oke, semua disepakati. Sudah, itu yang kalian inginkan ya. Tiba-tiba si batu tersebut bergerak, keluar unta seperti yang mereka inginkan. Apakah beriman? Sedikit yang beriman. Lama-lama unta tersebut karena gede, mereka kesel juga. Ini kalau pakai air selang sehari. Kenapa? Kalau dia minum, habis itu sumurnya. Tapi kalau dia minum, susunya diperang habis-habis. Lama-lama dibunuh oleh kaum Nabi Saleh sama. Singkat cerita dibunuh. Kemudian dibunuh, dimakan dagingnya. Anaknya juga dibunuh. Ketika Nabi Saleh, mana adab Tuhanmu? Ini mukjizatnya kami bunuh, kami makan biasa-biasa aja. Kita nggak dapat apa-apa. Ini sama. Manusia sekarang gitu juga. Ketika Allah mengatakan haram dan mereka mengatakan halal, mereka seakan nantang. Katanya haram. Kok kita santai-santai aja nggak apa-apain? Maka hadirin rahimakumullah, yang jadi pertaruhan adalah bagaimana kita masih mengimani Quran dan Sunnah ini, kita istiqomah mengimaninya di tengah manusia mengatakan tidak. Kan banyak sekali Al-Quran. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Jasiyah bahwa di sana ada orang-orang yang mendengar Al-Quran tapi terus sombong. Wailul likulli affakin asim yasma'u ayatillah tutla alaihi summa yusirru mustakbiran. Mendengar ayat Allah dibacakan tapi terus sombong dan membangkang. Yang repot yang kedua, mendengar dan wa idza alima min ayatina syai'a, kalau mereka tahu dari ayat-ayat Allah sedikit, ittakhadha huzwa, mereka mengolok-olok ayat Allah. Saking tidak percayanya nggak cukup kayak tadi. Nggak percaya bukan nggak percaya, mukjizatnya dibunuh, ontanya dimakan, setelah itu soalnya katanya ini mukjizat Tuhan kamu. Mana azabnya kok nggak datang-datang? Jadi penangguhan azab bukan berarti azab tidak ada. Tungguin. Yang menarik ketika diazab kaum Nabi Saleh itu Samud, apa? Mereka bertahap mengadabnya, nggak langsung. Datang angin, mereka berubah warnanya, kemudian dari hitam jadi merah, kemudian mereka merasakan penyakit, akhirnya mereka gali kubur sendiri. Satu kaum dihancurkan, gali kubur sendiri. Tahu akan masalahnya apa? Ketika adab tidak turun kontan, mereka nantang. Sama juga dengan yang sekarang. Ketika adab tidak turun ditantang, katanya haram, tapi kok manfaatnya banyak. Nah, pertaruhan kita. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, manusia ingin mengetahui apa yang Allah inginkan buat mereka. Jalan satunya untuk tujuan tersebut adalah kita kan apa yang kita inginkan, apa sih yang Allah inginkan buat kita, petunjuk-petunjuknya apa sih, kita hanya bisa tahu dengan dalil. Yang keempat, beragam macam dalil yang benar melahirkan kesesatan baik dari sisi akidah, fikih atau yang maka harus pakai dalil. Harus pakai dalil. Kesimpulannya, apa itu dalil? Sesuatu yang kalau kita teliti dengan baik kita mencapai kepada yang kita inginkan. Oleh karena itu, manusia menginginkan mengetahui apa yang Allah inginkan buat kita, maka dengan meneliti Al-Quran Sunnah ia akan sampai pada yang diinginkan. Apakah kita akan tahu bagaimana neraka, bagaimana surga? Bagaimana kita tahu pasti tentang surga dan neraka? Dalilnya harus jelas. Maka dalam hal ghaibiyat, dalilnya itu harus sahih. Tidak bisa setengah-setengah. Bahkan ada yang mensyaratkan harus mutawatir. Ayat Quran jelas semua. Tentang ayat Quran tentang neraka paling jelas. Ayat Quran tentang surga paling jelas. Masalahnya sejauh mana kita mengimaninya, sejauh mana kita takut dengan neraka, sejauh mana kita menginginkan surga, maka sejauh itu pula kita akan merindukan bulan Ramadan. Kalau dengan surga nggak pengen,
dengan neraka nggak takut, surga nggak pengen aman, Ramadan datang ya biasa aja. Isi Ramadan dengan apa? Dengan penumpang gelap Ramadan, sinetron Ramadan, futsal Ramadan, kuis Ramadan. Bukankah Ramadan menggapai surga, tapi isinya hal-hal yang menjauhkan dari surga. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi Allah dari penumpang gelap Ramadan. Di antaranya jajanan Ramadan, kue Ramadan, apa hubungannya? Berkah Ramadan, IM3 gratis 30 menit, apa? Enggak ada berkah Ramadan. Itu namanya penumpang gelap Ramadan. Istilah Ibu Mega, penumpang gelap. Kenapa harus dalil? Untuk memastikan bahwa hukum tersebut dari Allah. Kenapa? Kemarin disebutkan, kalau tidak dari Allah, ya nggak akan ada pahalanya. Untuk memastikannya kita pahala. Ini bulan Sya'ban ini kan banyak juga nanti ibu-ibu menyambut Ramadan dengan hal yang tidak ada dalilnya. Apa? Kalau di Jawa Barat itu ada namanya cucurah. Tanya dalilnya apa? Nggak ada. Ada pahalanya? Ya boro-boro ada pahala, dalilnya juga nggak ada. Rebokasan, robot terakhir di bulan Sya'ban nggak ada. Bahkan dalam situs NU disebutkan bid'ah. Tapi yang kita kadang-kadang ada menyembunyikan gitu. Yang sudah pasti dalilnya orang doyan, yang nggak jelas doyan banget. Jadi hadirin rahimakumullah, untuk memastikan apa yang kita yakini dari Allah. Kenapa? Pahala hubungannya benar kan dari Allah. Kalau benar dari Allah, tinggal menyisakan satu, ikhlas. Maka harus pasti dalilnya. Kemarin di bulan Sya'ban ada namanya sholat Raghaib juga. Nanti bulan Sya'ban ada timbul, apakah ada sholat khusus, tata cara sholat khusus tentang sholat nisfu Sya'ban? Nggak usah sibuk dalilnya ada nggak. Kalau ada sahih nggak. Kalau sahih, tapi kemungkinan besarnya dan dipastikan ada dalilnya tapi tidak sahih. Hadis sahih tentang nisfu Sya'ban apa? Allah memberikan maghfirah di malam itu. Allah akan memberikan maghfirah kepada siapa? Kepada yang beribadah. Berarti perbanyaklah ibadah di malam itu dengan cara yang biasa saja. Karena yang hadis sahih di semua sepakat, hadis sahih disahihkan juga oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa di situ Allah membagikan maghfirahnya di malam nisfu Sya'ban. Ya kira kalau ininya beribadah, masa kasih maghfirah lagi tidur? Enggak. Jadi cari siapa yang istighfar kan. Nah, kalau pas turun 15 Sya'ban, pas turun final Liga Champion gimana? Kan ala min mustaghfirin fa astaghfirullah. Kalau dia istighfar Allah kasih. Ala min sa'irin fa ujibullah. Apa yang ada yang minta saya kasih. Kalau minta mudah-mudahan yang juaranya Barcelona, ya enggak ada. Nah, dalil fikih yang insya Allah kita pelajari hari ini, kita lakukan sunnah, ada ijma, ada mazhab sahabi, selalu qaulana. Ini insya Allah satu persatu kias, sisa semua akan kita pelajari, baik dari akal, dari nakli dan dari akal. Kita pelajari satu persatu, yang mudah-mudahan paling tidak menambah keyakinan bagi kita bahwa yang diyakini ini ada dalilnya, dan kita lebih semangat melakukan. Kenapa? Pahala bisa mungkin kita peroleh kalau sudah pasti itu dari Allah. Untuk memastikannya dalil. Untuk memastikannya, ya kalau tidak ada dalilnya jangan. Apalagi bertentangan dengan dalil, ya, jangan banget. Kadang-kadang sudah jelas syarat tapi ya kan, coba fenomena yang paling saya kadang-kadang aneh gitu. Perempuan dengan pakaian ketat, pakai jilbab ketat juga jilbab, nyanyi dangdut, kemudian mengatakan yang menjawab salam saya masuk surga. Kita jadi bingung ya, dari mana ceritanya? Kayaknya gampang banget surga. Model masa surga dengan maksiat kan? Yang hebatnya lagi di Indonesia campur aduk tanpa dalil, tanpa apa, pemahaman jadi kacau semuanya. Di bulan Ramadan membuat orang tertawa, maghrib tertawa, isya tertawa,
subuh 2,5 jam tertawa, mau OPJ sahur, mau yuk kita sahur, jelas ya 2 jam lebih lah, 3 jam malam minggu khusus tambah 3 jam. Kenapa? Karena saya lihat di slide saya ada kan iklan-iklannya nih, bukan nongkrong, bukan iklan-iklannya. Kalau Ramadan biasanya TV kita karungin ya, nggak usah dikarungin tapi di stres sama bohong. Siangnya coba, saking nggak jelasnya pemahaman bagaimana, subhanallah, dia itu membuat orang gembira terus, padahal membuat orang tertawa. Waktu sahur orang tahajud pun dia membuat orang tertawa, tapi ketika meninggal kuburannya mengeluarkan cahaya. Ini wali kalah ini. Kan kita kacau semua jadinya kalau nggak pakai dalil. Kalau dalil seperti apa? Sesuai dengan dalil lakukan, nggak sesuai jangan. Bertentangan dengan dalil maksiat. Jadi maksiat itu bukan prostitusi saja, ya, yang katanya mau dilegalkan di Jakarta. Dari pertama Al-Quran. Ini pertanyaan jarang bisa dijawab. Apakah Al-Quran hujah? Jelas jawabannya hujah. Tapi apa dalil yang menunjukkan Al-Quran itu hujah? Pasti alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kita sedang berbicara Al-Quran itu hujah atau tidak. Apakah bisa pakai ayat Quran? Tidak, berarti harus ada cara lain memastikan Quran dari Allah. Ini yang akan membedakan kita dengan Syiah. Kalau teori ini kita pakai di Syiah, Syiah harus bubar. Kenapa? Tidak ada kepastian dari Allah. Apakah Ali sebagai Tuhan, dalilnya apa? Nggak bisa dibuktikan. Apakah sahabat kafir, dalilnya apa? Nggak bisa dibuktikan. Kalau teori ini kita pakai juga kepada Injil, Injilnya harus bubar. Di Injil itu ditulis ayat ini kemungkinan bohong, tetap aja diimani. Al-Quran satu ayat atau satu kata saja ada kemungkinan bohong 0,1% dibuang. Harus kemungkinan bohongnya 0% baru dipakai di Quran. Yang hebat, mushaf yang kita baca dicek oleh hafalan manusia. Seperti saya pernah bilang, saking hebatnya Al-Quran ini, orang membacanya mungkin dihafal. Tapi Quran Syiah yang 18.000 ayat bisa dihafal kan? Injil, mungkin saya pernah cerita, seorang santri sedang didakwahi atau diajak masuk Kristen oleh pendeta. Santri ini dengan teman-temannya, dia bilang gini, mereka ini gampang. Kalau engkau hafal satu lembar Injil, kami semua masuk ke Kristen. Teman-temannya ente, tenang kan ya. Ini di Solo. Waktu itu saya mengunjungi pesantren itu, ustaznya cerita, ada santri gitu, senyum juga saya. Ternyata nggak hafal, satu lembarnya nggak hafal. Kalau kami 30 juz, kami hafal, satu lembarnya nggak hafal. Mukjizat kan? Maka ketika kita akan mengatakan apakah Al-Quran hujah, di sini hebatnya Al-Quran. Tidak menunjukkan ayat Quran untuk mengatakan Quran itu sahih, tapi memakai Al-Quran pasti dari Allah. Apa bukti dari Allah? Mukjizat Al-Quran menunjukkan bahwa kitab tersebut dari Allah. Nanti akan kita lihat mukjizat-mukjizatnya dan memastikan ini bukan dari siapa yang beriman, yang tidak mempunyai kepentingan dunia harus beriman, tapi masih senang dunia nggak akan beriman. Jadi Kaisar Romawi itu tahu Muhammad Nabi. Kenapa tidak beriman? Karena khawatir kerajaannya habis. Dia turun dari raja nggak mau, udah. Hayy bin Akhtab sama. Hayy bin Akhtab pembesar Yahudi yang pindah ke Madinah karena ingin jadi nabi. Ternyata nggak jadi nabi, yang jadi nabi Rasulullah nggak mau. Yang hebatnya lagi Al-Quran dibantah oleh orang setelah yakin itu dari Allah. Jadi setelah Al-Quran yakin dari Allah ada dua golongan. Apa? Beriman dan tidak. Kayak tadi Nabi Soleh, masa mukjizat dia minta, dia yang ngasih karakternya, kalau bahasa komputer speknya lah, dia yang minta dikeluarkan, nggak beriman juga. Masalahnya setelah bukti itu jelas, masih manusia dua golongan, beriman tidak beriman. Yang hebatnya kalau yang bohong-bohong saya beriman. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran diriwayatkan dari generasi ke generasi dengan jalan al-mutawatir yang dipastikan tidak mengandung bohong. Hebat banget. Coba, jangankan yang satu.
Karena Kopernikus itu kabarnya dihukum mati. Kenapa? Karena menemukan penemuan beda dengan Injil. Yang masalah Injilnya sudah nggak benar. Riwayat Injil, apakah ada kemungkinan bohong? Kalau Quran 0% kemungkinan bohong. Kadang-kadang apa sih beda kita dengan si agama? Pastikan ada kemungkinan bohong nggak? Kalimat ada kemungkinan bohong di Syiah tidak bisa 0%, di Sunni bisa 0%. Quran. Berarti kan? Nah, sekarang karena kalau begini, apa sih bedanya kita dengan yang lain? Kan sama-sama meyakini, bukan. Keyakinan itu ada dua dalam Al-Quran. Pertama, keyakinan yang hak. Yang kedua, setan menghiasi otak mereka sehingga menganggap kebatilan hak. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi. Ala bayyinatin, ada kepastian jelas dari Tuhan kita bahwa ini ada dari Allah. Tapi yang kedua, kaman zuyyina lahu su'u amalihi, amalan jelek mereka dihiasi syaitan sehingga diyakini benar. Nyembah patung itu sesat. Apakah dua-duanya benar? Yang mustahil. Maka dalam titik ini, apakah kita akan mengimani apa yang Al-Quran sebutkan bahwa agama yang benar hanya Islam dan yang lain sesat, atau kita mengikuti kehidupan ini semua agama benar? Ya, kadang-kadang yang bisa membuktikan ketuhanan yang Maha Esa siapa? Yang Maha Tunggal siapa? Nggak ada kecuali Islam. Namun ya tafsir kiri kanan jadi nggak jelas. Jadi hadirin rahimakumullah, dua titik ini, kemukjizatan Al-Quran dan kemungkinan bohong 0%, memastikan Quran dari Allah. Memastikan Quran dari, saya dulu kedatangan orang dari Qatar, dokter dalam tafsir. Dia kalau ceramah cuma 15 menit aja, nggak mau tolong. Tapi yang diceramahkan itu berbekas. Dia bilang kadang-kadang dan berdakwah kepada siapa saja hanya membawa ayat Al-Quran. Kemudian pernah ketemu dengan orang Rusia, hanya karena dalam Al-Quran itu disebutkan ka'annahu yas'adu fis sama. Dalam kesimpulannya, setiap kita naik ke atas, setiap bernafas. Terus orang Rusia itu nanya, dari mana itu? Muhammad, tahun berapa dia hidup? 14 abad yang lalu. Itu mustahil penemuan ini. Kenapa? Kami baru menemukannya di abad ke-20 Masehi. Mereka mengatakan berarti yang kamu baca itu bukan karangan manusia. Mukjizat. Kita berbicara mukjizat dulu. Ada mukjizat ilmu. Wa anzalnal hadid, anzal itu diturunkan. Ternyata dalam penelitian benar Al-Quran, anzalna hadid, besi diturunkan dari langit karena zat bumi yang ada di bumi tidak ada unsur besi, yang ada di ruang angkasa. Maka benar Allah mengatakan anzalna, diturunkan dari langit. Kan besi ada di perut bumi, bukan. Dengan perjalanan waktu, besi itu mengendap. Sesungguhnya tidak ada di bumi. Anzalna. Kenapa anzalna? Jadi kenapa saya di antara yang rujukannya adalah Saudi punya yayasan khusus mukjizat Al-Quran yang selalu meliris tentang mukjizat Al-Quran. Di sini Rasulullah berbicara tentang ilmu biologi anzalnal hadid. Tapi di sini tentang hewan bernama lalat. Saya tanya ada teman dia S2 masalah serangga dari Jerman. Saya bilang ada ayat Quran masalah serangga yang menakjubkan, apa dia? Ternyata dalam Al-Quran disebutkan kalau lalat menelan sesuatu maka yang ditelan itu tidak akan ketemu di perut. Kalau kambing menelan rumput, rumput ada di perut. Tapi kalau lalat menelan sesuatu tidak akan ketemu di perut. Ya, wa ini siasatuhu yubahu syai'an la yastanqidhuhu min syai'. Terus kenapa? Menurut penelitian ternyata lalat itu alat pencernaannya di mulut bukan di perut. Jadi yang sudah diserap itu sudah jadi sari makanan. Sudah, emang apa iya? Oh yang S2 serangga siapa? Kenapa? Al-Quran yang begitu dan dirilis oleh muasasah penemuan mukjizat Al-Quran Saudi tentang masalah ini. Terus hebat banget Rasulullah SAW. Kalau seandainya bukan wahyu, tadi berbicara masalah besi di mana otaknya, ini sekarang berbicara masalah. Dan memang juga ditemukan dalam psikologi bahwa
kebohongan manusia bisa dilihat nasihat ini. Nasihatun kadhib. Ilmu apa sekarang? Pindah-pindah ilmu. Padahal satu ilmu aja lama kita selesai. Ini paling hebat. Kedokteran mengatakan proses kejadian manusia yang paling detail adalah Al-Quran. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin kering. Jadi di antaranya Kahil 88 kalau mau lihat itu sudah terjemahkan. Tulis Kahil 88 KAHEL 88.com. Itu ada mujizat ilmu Al-Quran. Tin, nutfah, alaqah, mudghah, mudghah, laham, khalqan akhar. Apa khalqan akhar? Dari tin ini kok bisa jadi manusia, gimana ceritanya? Maka ketika Allah mau menyadarkan manusia untuk beriman, tolong kamu teliti dari mana kalau asal kamu. Kenapa? Pada ujungnya akan makan subhanallah, pada ujungnya akan Allah, gak ada yang lain. Tapi yang jadi masalah manusia sering lupa dengan Allah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkaba. Masalahnya kalla bal tukadzibuna biddin. Kalian tidak percaya dengan hari hisab. Ya. Pasti dari Allah. Bukti apa lagi? Ada orang berusaha sekarang Israel mempunyai situs-situs Islami. Kalau diteliti ternyata ngaco juga. Hebat ya. Dibikinnya situs-situs, tapi subhanallah umat Islam bisa menjaganya. Israiliyat dikeluarkan, di situ juga nggak benar dikeluarkan. Al-Quran tetap terjaga. Nambah Al-Quran nggak mungkin, yang hafal juga banyak banget. Sekarang di Indonesia ada hafal Quran hanya 40 hari. Ya hafal doang, tapi nggak nempel. Ya lumayan lah, daripada one days one juz. Jadi nggak selesai satu juz. Kenapa? Pakai S, one days one juz. Ya kalau one nggak days dong. Nah, one juz one juz. Nah, mujizat bahasa. Ya kalau kita belajar bahasa Arab, subhanallah. Saya juga pernah ada orang, dia ahli balaghah, mencerita bagaimana mujizat bahasa. Ngomong gitu semua hurufnya mempunyai makna. Maka hafal Al-Quran nggak boleh beda huruf. Dikit-dikit ayat hafal nggak bisa. Semuanya ada hubungannya. Ada hubungannya. Kalau ini terlalu sulit ini saja. Jumlah huruf yang menceritakan Ashabul Kahfi dari awal cerita sampai akhir cerita 309 sesuai dengan hari tahun Ashabul Kahfi ada di gua. 309 sama 309 lagi. Rajin banget ngitungin huruf itu. Bukan mukjizat. Jumlah sebutkan dunia 115 kali, akhirat 115 kali, adil. Malaikat 68, setan 68. Dalam Al-Quran, syahr 12 hari dituliskan dalam Al-Quran 365 kali. Jadi mujizat angka dalam Al-Quran. Mujizat angka ini bukan untuk nyari. Bukan. Kadang-kadang mujizat Al-Quran. Buka surat, oh berarti begini-begini, nggak bisa pakai ngeramal. Hebatnya kita untuk tetap bergantung kepada Allah kalau nggak tahu apa yang akan terjadi di ke depan. Berarti kita terus bergantung pada Allah. Kalau besok tahu akan ngapa-ngapain, maka tidak tahu yang gaib. Salah satu manfaatnya kita tetap bergantung pada Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah ini makna mutawatir. Ini kedua ya, tadi mujizat, saya mempanjang mujizat dan banyak situs tentang mujizat Quran. Makna mutawatir diriwayatkan dari sejumlah orang yang mustahil bersepakat untuk berbohong dalam setiap periwayatannya. Kemungkinan terjadi kebohongan 0%, kebenaran berita dari Rasulullah 100%, dipastikan dari Rasulullah dan Rasul dari Allah. Maka mutawatir kemungkinan bohongnya 0%. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang akidah-akidah yang sebelum Nasrani, Yahudi dan yang lainnya selalu mengatakan mereka tidak punya kepastian dalam hal yakin bahwa itu benar. Maka dalam bihi min ilmin wala li abaihim, tidak ada yang Islam dibangun di atas pasti
ilmunya Pak, maka ada iktikad dalam bahasa Arab itu keyakinan buta. Kalau yang namanya yakin, keyakinan dibangun di atas ilmu yang jelas. Maka jangan sampai begini, karena saking ragunya, kayaknya sama semua agama baik juga, semua agama ya rugi kita. Kalau memang semua agama benar dan pasti tidak benar, enak aja kita 5 kali sehari, sekali seminggu, nggak sama. Apalagi kapal-kapal main. Maka ketika air Asia jatuh, semua masuk surga. Yang ngomong kita, semua masuk surga. Hebat itu ikan, doyan baju doang. Kan pas muncul pertama itu jasad tambah baju. Saya bilang ini ikan doyan bajunya doang. Jadi bajunya dimakan ikan, yang lainnya nggak dimakan. Hadirin Allah, riwayat mutawatir kemungkinan pohon 0% dan memastikan Quran yang ada di tangan kita bukan karangan Muhammad. Sebagian orang berusaha membuat makalah, membuat tulisan bahwa Quran karangan Muhammad, dan subhanallah namanya Dr. Hamid Abu Zaid. Bagaimana Hamid Abu Zaid yang mengatakan Quran karangan Muhammad? Itu terjadi sekitar tahun 94-an. Dia diusir dari Mesir, pisahkan dari istrinya, lari ke Belanda, kemudian sempat kembali ke Mesir karena sudah situasi berubah. Kemudian pernah mengunjungi Indonesia, ditolak oleh mahasiswa di Malang. Dia nggak jadi ceramah karena ditolak oleh mahasiswa di Malang. Dia pulang ke Mesir sakit dengan sebuah penyakit yang seluruh dokter di Mesir